Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelia Saharin dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana dengan mata kuliah Hukum Pidana, mereview tugas materi pertemuan ke-12 dengan NPM 7420121169. Dosen saya di sini yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Di sini saya akan mereview materi mengenai alasan penghapus pidana, yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Yang pertama ada alasan pembenar, ialah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Di sini yakni adanya alasan pembenar umum. Terbagi 4. Yang pertama adanya daya paksa atau keadaan darurat diatur dalam pasal 48 KUHP. Yang B, kedua bela paksa pasal 49 KUHP. Ketiga, melaksanakan perintah undang-undang pasal 50 KUHP. Yang keempat, perintah jabatan yang sah pasal 91 ayat 1 KUHP. Yang kedua, adanya alasan pembenar khusus. Pertama, dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding pasal yang dimana diatur dalam pasal 86 ayat 1 KUHP. Yang kedua, pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri yang diatur pada pasal 310 ayat 3 KUHP. Dan yang ketiga, yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan pasal 314 KUHP. Yang ketiga di sini adanya alasan pembenar di luar undang-undang. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, hukum disiplin dari orang tua atau guru. Yang kedua, kewenangan kejaminan dari dokter, apoteker, atau penyelidikan farmasi. Dan yang ketiga, fungsi negatif dari sifat melawan hukum material. Adanya alasan pemaaf yang menandakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Ada alasan pemaaf umum yang pertama yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab pada pasal yang diatur 44 KUHP. Yang kedua, adanya daya paksa dalam arti sempit yang diatur pada pasal 48 KUHP. Dan yang ketiga, adanya bela paksa yang melampaui batas pasal 49 ayat 2 KUHP. Dan yang terakhir, adanya perintah jabatan yang tidak sah pada pasal 51 ayat 2 KUHP. Kedua, adanya alasan pemaaf khusus mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum yang diatur pada pasal 110 ayat 4 KUHP. Kedua, adanya penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan pasal 163 ayat 2 KUHP. Yang ketiga, tidak melaporkan kepada yang berwajib atau terancam apabila kejahatan yang tertentu pada pasal 166 KUHP. Yang keempat, adanya pencurian antara suami dan istri pada pasal 367 ayat 1 KUHP. Yang keempat, adanya insubordinasi yang tidak jadi yang diatur pada pasal 464 ayat 3 KUHP. Ketiga, adanya alasan pemaaf di luar undang-undang. Ada 2, yaitu tidak ada kesalahan sama sekali dan alasan peniadaan pidana putatif. Dan yang terakhir adanya daya paksa, yaitu setiap kekuatan, setiap paksaan, atau setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin, daya paksa dibedakan menjadi 2. Adanya daya paksa absolut, ialah daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan, baik secara psikis maupun psikis.
Yang kedua, adanya daya paksa relatif, ialah daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbuat lain, tetapi tidak melakukan perlawanan sehingga tidak perlu dilawan. Daya paksa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adanya pertentangan antara dua kepentingan hukum, yang kedua adanya pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban, yang ketiga adanya pertentangan antara dua kewajiban hukum, dan yang terakhir melaksanakan ketentuan undang-undang. Ada syaratnya, yaitu melaksanakan ketentuan undang-undang. Yang pertama harus ada pembuatan undang-undang untuk kepentingan umum. Kedua, adanya perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi juga atas wewenang yang dibuatkan undang-undang. Yang ketiga adanya perbuatan harus, patut, wajar, dan masuk akal. Yang terakhir adanya melaksanakan perintah jabatan yang sah menurut pasal 51 ayat 1 KUHP dan melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah menurut pasal 51 ayat 2 KUHP. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.